Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk saat ini kita belajar bab 3 yaitu tentang taharoh atau bersuci. Mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan ada 9 karakter yang harus kalian kuasai di tujuan pembelajaran ini. Mari kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian dari taharoh. Menurut bahasa, taharoh artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, taharoh artinya menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan dari hadas. Jadi dua yang harus disucikan yaitu najis dan hadas. Taharoh meliputi dua hal yaitu taharoh dari najis dan taharoh dari hadas. Jadi suci dari najis dan suci dari hadas. Poin yang kedua yang kita bahas adalah najis dan cara menyucikannya. Jadi mari kita lihat bagaimana jenis-jenis najis dan bagaimana cara menyucikan dari tiap jenis najis tersebut. Ada 3 macam najis yaitu yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassitah, dan yang ketiga najis mughaladah. Kita bahas yang pertama tentang najis mukhaffafah. Najis ini yaitu najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki atau air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Jadi untuk bayi laki-laki saja ya anak-anak, untuk bayi perempuan sudah termasuk dalam najis kategori yang lain, bukan di najis mukhaffafah lagi. Cara menyucikan najis ini sangat mudah, yaitu cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi kalaupun tidak dicuci juga tidak apa-apa, cukup dengan memercikan air atau mengusapkan air pada permukaan benda tersebut. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, atau air kencing, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Yang pertama najis hukmiyah, diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya. Jadi najis ini anak-anak, kita tidak yakin bahwa ada najis, tetapi najis ini ada. Jadi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya, tapi kita yakin bahwa najis ini ada. Cara menyucikan najis ini adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau tampak zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Jadi wujudnya ada, kita bisa lihat ada kotor atau baunya ada, rasanya ada. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi kita bisa mencuci sampai hilang zatnya, sampai hilang rasanya, warnanya juga hilang dan baunya juga hilang dengan menggunakan air yang suci. Najis yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya adalah melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Poin yang ketiga, hadas dan cara menyucikannya. Di sini kita akan membahas tentang berbagai macam hadas dan cara menyucikan hadas tersebut. Mari kita lihat poin-poinnya. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal, contoh tidur.
Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Yang kelima, cara mencucikan hadas kecil adalah dengan berwudu apabila tidak ada air atau terkena karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Jadi ini beberapa hal yang bisa disebutkan sebagai hadas kecil. Jadi cara mencucikan hadas kecil ini adalah dengan berwudu apabila dalam kondisi hadas kecil. Apabila tidak bisa dengan wudu, maka diganti dengan tayamum. Bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama berhubungan suami istri atau setubuh. Yang kedua keluar air mani. Dan yang ketiga haid atau menstruasi. Dan yang keempat melahirkan. Yang kelima nifas. Dan yang keenam meninggal dunia. Jadi 6 hal ini yang membuat kita tergolong dalam hadas besar. Cara menyucikan hadas besar ini adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Dari sini kita bisa menyimpulkan anak-anak bahwa hadas kecil maupun hadas besar itu cara menyucikannya dengan berwudu, mandi wajib, dan dengan tayamum. Tayamum diganti apabila ada halangan yang dikarenakan tidak ada air dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Poin yang keempat, tata cara taharoh. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk taharoh yaitu air, debu, dan batu. Pada umumnya, orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus menyucikan. Anak-anak di sini air jenis-jenis air itu ada yang air yang suci sekaligus menyucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan dan ada air yang tidak suci dan tidak menyucikan. Nah, contoh air yang suci sekaligus menyucikan di sini ada air laut, air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit atau air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Kalau tadi sebelumnya Ibu singgung tentang air yang suci tetapi tidak menyucikan, dia suci tetapi kita tidak bisa menggunakan sebagai alat untuk menyucikan. Itu seperti air kelapa, air teh, air kopi, air-air tersebut air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Kalau air yang tidak suci dan tidak menyucikan, contohnya seperti air got, seperti itu. Nah, di halaman berikut akan dijelaskan secara rinci tata cara taharoh dari hadas. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering juga disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Mari kita lihat bunyi niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lirof'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. B. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang C. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mari kita lihat sunah-sunah mandi. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam zana, berwudu terlebih dahulu, kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Yang kedua, wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. A. Niat. Mari kita lihat niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirof'il hadasil asgori fardan lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Yang berikut membasuh muka,
Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku masing-masing 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Kemudian disunahkan membasuh telinga. Membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Tertib di sini dimaksudkan adalah dilakukan secara berurut-urutan. Jadi niat dulu sampai membasuh telinga. Jangan mendahulukan telinga dulu baru niat. Yang dimaksudkan tertib di sini adalah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah doa setelah wudhu. Yang ketiga, tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai ruksyah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Untuk lebih mudah memahaminya, bacalah ilustrasi berikut ini. Suatu ketika, kita sedang memiliki hadas kecil atau besar, sementara kita harus segera sholat. Namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Jadi tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan tersebut. Cara ini, anak-anak, tayamum ini atau cara tayamum ini dilakukan jika yang pertama tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Jadi memang tidak ada air sama sekali anak-anak. Kalau masih ada air berarti lebih diafdolkan kita menggunakan air. Yang kedua, berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. Jadi disunahkan untuk tayamum saja. Barangkali kalau menggunakan air sakitnya akan bertambah parah. Kemudian telah masuk waktu sholat. Anak-anak, mari tolong pahami bahwa telah masuk waktu sholat. Jadi apabila sebelum masuk waktu sholat, kita belum boleh bertayamum karena kita masih punya cukup waktu untuk mencari air. Cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Mari kita lihat niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardal lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang berikut setelah niat adalah mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, kemudian mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu, kemudian mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Yang kelima, hikmah taharoh. Hikmah taharoh ada beberapa. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang berikut, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang berikut dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang menyatakan bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sekian anak-anak materi kita kali ini. Setelah ini kita bisa lihat ada soal latihan untuk bab 3 ini, yaitu materi taharoh. Silakan anak-anak membaca soal ini secara jelas, kemudian menjawab secara singkat pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada beberapa petunjuk di bawah ini, silakan dibaca secara baik-baik dan dikumpulkan setelah dikerjakan di buku tugas masing-masing. Sekian anak-anak, terima kasih. Manjada wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia yang akan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.